Kamrat Zheng Weijian pagi-pagi WA dengan komentar, bener nih bosman yang mengatakan bahwa ketika Biden menjabat beneran loh COVID turun datanya. Saat ini di Amerika drastis menurun orang yang terpaparnya. Juga di Jakarta, padahal Pemda nggak ngapa-ngapain. COVID bener-bener konspirasi. Demikian komentar singkatnya. Dan saya pun menjawab, beritanya juga konspirasi. Bukan saja COVID-nya. COVID didesain untuk menyerang sistem pernafasan. Lebih memantikan sedikit dibandingkan flu. Sekali lagi, didesain. Ini konspirasi, bukan konspirasi teori ya, ini konspirasi aksi. Bener, COVID-nya beneran disebar dan bagian dari man-made disaster, petaka ciptaan manusia dan bertujuan jelas, New World Order, kendali atas informasi. Karena dalam waktu 1 tahun ini, dunia data di Zoom misalnya, di sosial media, naik hingga 80% umat manusia di seluruh dunia bergantung pada jaringan telekomunikasi mereka dengan kendali atas data, globalis mencengkram kencang ke depannya. Di sisi lain, ini semakin membuktikan bahwa berita dunia yang ada di pemberitaan media mainstream nasional bukan karya jurnalistik tetapi hanya perpanjangan corong informasi globalis. Ketika November 2019 COVID masih sekitar Wuhan, berlanjut hingga Maret 2020, beritanya oleh globalis di seluruh dunia dibuat ngeri sekali. Orang jatuhlah di jalanan, meninggal di mana-mana, bertumbanglah di mana-mana, dan itu semua membangun ketakutan atas virus corona menjadi sangat menyeramkan. Seperti juga berita misalnya di Italia, di Spanyol, juga di negara Amerika Latin, seluruh dunia aja pokoknya, dan ini terlihat parah dramatisasinya. Ini disebar kemana-mana di seluruh dunia serentak dan masif. Indonesia reaksinya untuk hal begini telat. Di awalnya meremehkan atau underestimate, komen pejabatnya parah-parah banget. Lalu benar memapar banyak orang di Maret hingga Mei 2020. Paniknya kebablasan, overestimate lah, tindakannya over panik, lalu kemudian bingung sampai berbulan-bulan. PSBB buka tutup, vaksin dan berbagai jurus mulai dilakukan. Sekarang baru mulai agak normal lagi setelah setahunan keputusan yang selalu gonjang-ganjing. Melihat ini semua, banyak pengamat intelijen pertahanan komentar, agaknya dunia intelijen tidak dipakai benar datanya oleh pejabat puncak, atau datanya oleh intelijen negara tidak serapih zaman dahulu. Pendapat pribadi si Sontoloyo adalah yang pertama, tidak bisa memanfaatkan data intelijen karena memang tidak paham bagaimana menggunakannya. Kembali ke beritanya yang konspirasi. Sekarang semua berita dunia mulai yang positif, atau tepatnya sudah dibiarkan positif tentang kesembuhan, tentang turunnya tren, tentang negatif COVID dan suksesnya vaksin, serta berbagai solusi dibiarkan mengalir di media utama tanpa restriction atau pembatasan. Tahun lalu jualan masker di sosmed di take down atau tidak muter itu produknya, atau tidak diiklankan, tidak boleh karena sosmed bagian dari globalis. Sosmed adalah tool globalis. Kemudian sekarang monggo jualan barang yang menyembuhkan COVID atau melindungi diri dari COVID, silakan dijual oleh sosmed, lancar lagi, mau di IG, mau di FB, apapun udah bisa lagi. Beberapa saat yang lalu kalau bilang kata COVID dan media globalis konspirasi, dalam tanda petik itu ya, di sosmed Anda di take down. Bosman banyak dapat peringatan dan di take down program-programnya. Sekarang bebas karena sudah bukan alat propaganda politis lagi COVID tersebut, tetapi alat dagang kesehatan dan obat-obatan serta masalah pandemi kesehatan biasa jadinya. Tugas COVID secara politik selesai. Berita yang negatif hilang, berita yang menakutkan hilang, tinggal berita positif di mana-mana. Ngerti nggak ini semua globalis yang melakukan? Gimana sih membuat pinter pejabat itu? Kalau sampean ngerti wahai pejabat, actionnya tepat dan cepat. Nggak lewat setahun baru ngeh. Jangan-jangan sampai sekarang nggak ngeh juga walaupun sudah setahun lewat. Sekarang bagaimana tindakan kita ke depan? Terlepas dari paham tidaknya pejabat akan masalah globalis ini. Gaspol, vitamin gratis, tambahin setelah vaksin gratis, ditambah genos gratis di setiap bandara, pelabuhan, terminal, mal, dan public area. Wisata, sekolahan, mais, dan bisnis melibatkan publik. Siap-siap aktifkan lagi. Lebaran bisa pulang kampung lagi. 2 bulan ini kencangkan vitamin dan vaksin. Abis lebaran kita take off lagi. Piejal, jangan percaya media asing lagi kecuali punya jurnalis sendiri, kita sendiri. Kalau relay perpanjangan media globalis terus yang dipercaya, ya bubrah negaranya, analisanya nggak tepat. Itulah mengapa dikatakan di awal data intelijen nggak kepake karena terpesona data-data dari media asing. Jadi ke depan pakai data intelijen ya bos, jangan pakai data jurnalistik populis.